analisa market mingguan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana pergerakan daripada GBP USD dan XAU USD. Dan kita akan memulainya dahulu dari melihat kondisi dari dolar Amerika itu sendiri dengan melihat di pergerakan dolar indeks. Seperti kita lihat saat ini untuk pergerakan dolar indeks di minggu lalu, terlihat selama satu minggu perdagangan ya, mayoritas dolar indeks mengalami penurunan, yang mana penurunan itu akhirnya ditutup lebih rendah dibandingkan penurunan sebelumnya di perjalanan di minggu yang lalu, dari sejak awal hari Senin, Selasa hingga penutupan close marketnya di hari Sabtu dini hari ya, waktu Indonesia bagian barat. Kemudian kita bergeser kepada efek daripada pergerakan dolar indeks itu yang ternyata menghasilkan sebuah posisi all time high untuk indeks S&P 500 ya. Yang indeks S&P 500 ini ternyata tidak terpengaruh oleh market-market di bursa yang lain, dan indikator ini adalah indikator leading ya, yang memimpin pergerakan bursa-bursa saham dunia yang masih mampu untuk naik lebih tinggi, meskipun di 2 minggu sebelumnya terlihat terjadi sebuah aksi profit taking, namun S&P kembali untuk mampu bergerak bangkit kembali, rebound, dan menghasilkan sebuah high yang lebih tinggi dibanding high-high sebelumnya. Artinya ini berarti sudah menembus sebuah level tertinggi terbaru di dalam sejarah perjalanan indeks S&P 500. Dan berikutnya kita akan masuk kepada sesi utama kita, yaitu di GBP USD, yang kita melihat bahwa GBP USD ini pada time frame minggu bulanannya, maksud saya, itu ditutup dalam posisi close turun. Kemudian untuk time frame weekly-nya ditutup dalam posisi naik, dan dalam time frame daily-nya ditutup dalam posisi naik juga. Artinya untuk daily dan weekly sama-sama ditutup posisi naik, tetapi kepada bagian monthly-nya penutupannya masih dalam keadaan turun. Dan kita beralih kepada analisa berikutnya, yaitu analisa di bagian MACD-nya. MACD-nya kita melihat bahwa MACD masih menunjukkan tren penurunan ya, di time frame daily ini. Sementara untuk stokastiknya masih sedang menuju level overbought atau level jenuh beli di area 80 hingga 100-nya. Dan saat ini stokastik sendiri masih bergerak naik, sementara MACD-nya masih dalam posisi penurunan. Jadi yang kita lihat saat ini ada sebuah perbedaan, sebuah kontradiksi pergerakan antara MACD, kecenderungan pergerakan MACD yang bercenderung untuk turun, dan untuk stokastik yang berkecenderungan untuk masih melanjutkan kenaikan. Dan dalam posisi ini kita harus menyadari bahwa kita mengikuti arah tren yang ditujukan oleh indikator tren, yaitu MACD, dan kita menunggu dulu stokastiknya untuk naik ke arah overbought-nya, dan kemudian untuk menuju keluar dari posisi overbought-nya, keluar dari area 80-nya, seperti itu, untuk melakukan sebuah posisi entry seperti itu. Dan berikutnya adalah kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu dari analisa RSI. Dari analisa RSI sendiri masih terlihat bergerak sideways ya, tidak ada pergerakan yang penting di sini.
RSI belum menuju ke sebuah area oversold atau overbought-nya, dan kita melihat bahwa RSI masih dalam posisi di tengah-tengah saja, jadi belum ada suatu signifikansi pergerakan yang menunjukkan kecenderungannya ke arah mana. Dan untuk ATR-nya sendiri terlihat bahwa peningkatan volatilitas sudah terjadi di GBP/USD yang ditunjukkan oleh tren daripada ATR ini, yaitu bergerak semakin naik. Dan berikutnya lagi adalah kita melihat kepada analisa dari Fibonacci. Ya, Fibonacci-nya sendiri kalau kita lihat di weekly-nya ya, Fibonacci untuk GU ini, bahwa untuk weekly-nya itu sebenarnya untuk harga GBP/USD ini cenderung mendekati ke level 23,6 ya. Dan untuk ke level 00-nya itu adalah cukup jauh, jadi terdekatnya ada di level 23,6. Yang kita lihat juga di bagian daily-nya, kalau di daily-nya kita melihat Fibo adalah cenderung mendekati ke level kenaikan di 61,8, sementara di bawahnya lagi adalah di level 100. Yang kita lihat bahwa untuk Fibonacci ini sendiri adalah bahwa masih harga, kita lihat harga GBP/USD masih juga berada di tengah-tengah antara 61,8 dengan 100. Jadi masih sampai yang sekarang belum ada tanda-tanda suatu gerakan yang dominan. Yang terakhir adalah di bagian daripada support resistance-nya. Untuk support resistance di GBP/USD, bahwa harga masih kita perhatikan posisi 3 buah candle yang terakhir ya, 3 buah candle yang terakhir ini masih terlihat bahwa candle GU belum bisa keluar dari area 1.37, dan pergerakan yang sideways ini artinya masih terjadi suatu pertarungan antara bull dan bear-nya di situ, yang pada akhirnya nanti GBP/USD akan memiliki sebuah kecenderungan untuk memilih dia untuk lanjut menjadi sebuah tren bullish atau sebuah tren bearish. Nah, bagaimana dengan kesimpulan-kesimpulan yang kita dapatkan tadi dari sebuah kumpulan data analisa teknikal? Kalau kita perhatikan tadi bahwa GU tidak ada data teknikal yang signifikan ya, yang menunjukkan kecenderungan untuk ke arah mana ini GBP/USD. Namun kita bisa melihat bahwa berdasarkan dari indikator-indikator yang ditunjukkan seperti MACD sebagai indikator tren utama dan stokastik sebagai sebuah indikator pembalikan, maka kita bisa melihat bahwa GBP/USD masih memiliki kecenderungan untuk bisa turun seperti itu. Untuk turun ya, maksud saya, artinya ada sebuah kans, peluang bahwa untuk mengambil sebuah posisi entry bisa ditunggu momentum ketika stokastik nanti masuk ke area overbought, dan saat dia keluar dari area overbought maka dia akan satu arah dengan MACD-nya pada time frame daily. Jadi kan terbesarnya adalah kita melakukan sebuah posisi entry sell dengan syarat sudah terjadi konfirmasi di bagian stokastiknya yang searah dengan MACD-nya. Maka akan searah juga dengan volatilitas yang ditunjukkan oleh ATR, yang akan merupakan sebuah gabungan konfirmasi sebuah sinyal yang memiliki sebuah peluang kecenderungan lebih besar di tengah ketidakpastian dari data-data yang kita lihat tadi belum menunjukkan sebuah arah yang pas. Jadi artinya bisa dilakukan sebuah kondisi wait and see menunggu konfirmasi dari stokastiknya. Baik, kemudian kita lanjutkan kepada yang berikutnya, yaitu XAUUSD. Untuk XAUUSD sendiri di monthly-nya posisi ditutup naik ya, meskipun candle terlihat membentuk doji, tapi penutupan adalah naik, kenaikan yang tipis. Kemudian weekly juga masih posisi naik dan daily masih posisi naik. Artinya di sini
terlihat jelas tidak ada pertentangan arah antara 3 buah time frame dari monthly, weekly, dan daily, yaitu kecenderungan untuk naik secara time frame. Dan berikutnya adalah dari pandangan indikator MACD sendiri, terlihat bahwa trennya kita perhatikan masih MACD ini belum menunjukkan sebuah tanda tren yang jelas. Jadi artinya masih kecenderungan berada di tengah-tengah ya, berada di tengah-tengah. Begitu juga dilihat dari stokastiknya. Meskipun stokastik sudah keluar dari area overbought-nya ya, dan ditunjukkan dengan posisi stokastiknya yang memiliki kecenderungan turun, namun di MACD-nya meskipun juga memiliki kecenderungan turun tetapi tipis ya, garis MACD-nya ini tipis, kita lihat ya di sini. Jadi kalau tadi candle-nya adalah naik di pada 3 buah time frame monthly, weekly, dan daily, maka untuk MACD-nya dan untuk stokastiknya kecenderungannya adalah turun. Nah, ini kita ikutin saja ya. Kita cek dulu untuk indikator berikutnya. Dan untuk RSI-nya adalah terlihat bahwa RSI memiliki kecenderungan untuk naik. Namun di ATR-nya, average true range, terjadi penurunan volatilitas di sini ya. Kita lihat bahwa average true range setelah sempat naik, kemudian sideways, kemudian posisinya adalah turun. Nah, ini adalah sebuah pertanda bahwa minat pasar mulai turun untuk XAU USD, yang artinya ditunjukkan oleh ATR. Dan apa yang terjadi jika minat pasar mulai menurun atau ATR mulai menurun? Maka yang terjadi adalah bahwa ada kecenderungan bagi XAU, bagi pergerakan candlestick, maka akan bergerak secara sideways ya. Sebuah penurunan volatilitas akan berakibat kepada sebuah range yang sempit, maka harga akan bergerak dalam sebuah trading range. Dan berikutnya lagi kita perhatikan untuk weekly, kita lihat bahwa secara Fibonacci harga XAU masih berada di area 23,6 dan 38,2 di weekly-nya. Kemudian di daily-nya harga adalah cenderung untuk mendekati 38,2. Nah, ini artinya apa? Tadi kembali kepada bagian price action ya, di price action candle ya, maksud saya di monthly, weekly, dan daily adalah semua adalah mendukung untuk naik. Kemudian untuk Fibo-nya kita lihat adalah kecenderungan untuk menembus level 38 Fibonacci. Yang ini kita konfirmasikan juga dengan pergerakan support resistance. Di sini harga cenderung untuk menembus ke 1832. Nah, berarti posisi resistance 1832 adalah sebuah resistance, kalau kita lihat di sebelumnya adalah tidak tertembus 2 kali ya. Pada layar ini Anda bisa melihat, dan akhirnya dia menjadi sebuah double top dan harga kemudian turun. Nah, Anda perhatikan itu adalah sebuah double top ya. Dan sekarang jika harga berhasil menembus, maka kecenderungan penembusan akan menuju ke 1832. Namun jika dia gagal, dia akan menjadi sebuah triple top, yang artinya kecenderungannya adalah untuk melakukan posisi sell. Nah, apa kesimpulan utama dari ini semua? Untuk di sini kita melihat bahwa secara indikator price action, kemudian secara indikator MACD, kemudian stokastik, kemudian RSI, ATR, yang kemudian kita gabungkan dengan Fibonacci dan indikator support resistance, terlihat dominasinya adalah lebih kepada yang terlihat ada sebuah sinyal peluang adalah di bagian price action daripada candle, kemudian di bagian garis Fibonacci dan garis support resistance. Dan kecenderungan itu adalah di bagian untuk harga memiliki peluang untuk naik menembus level Fibo-nya dan menembus level resistance-nya. Artinya untuk
kans XAU ini lebih kepada kecenderungan untuk naik di dalam seminggu perdagangan ke depan. Seperti itu. Baik, demikianlah acara analisa market mingguan saat ini, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu, dan terima kasih.